Aloha, iya. Ada satu pertandingan di Liga 1 yang mau gue bahas. Preview Persib melawan Persija, El Clasico lokal Indonesia. Laga klasik, laga syarat gengsi, laga harga diri dan sebagainya akan tersaji di hari Minggu di Bandung. Awalnya itu pertandingannya malam tapi digeser ke sore hari. Dan gue sebagai penikmat bola tentunya happy-happy aja karena di Liga Inggris juga akan ada main malam hari, jadi jadwalnya nggak tabrakan. So weekend ini akan menjadi hari yang sangat menyenangkan untuk menyaksikan banyak pertandingan besar, banyak pertandingan derby. Nah, sekarang kita membahas Persib Persija. Bagaimana kedua tim ini sudah sering sekali bertemu. Total pertemuan yang di masa lampau yang sudah lewat-lewat itu semua itu udah gak penting lah istilahnya, karena situasi yang terjadi di sekarang dengan yang di masa lalu itu yang ada puluhan pertemuan itu sudah sangat berbeda 180 derajat. So tidak bisa menjadi tolak ukur untuk pertandingan yang akan dimainkan di hari Minggu nanti. Jadi itu hanya data saja, tidak ada korelasinya dengan saat ini. Pemain berbeda, pelatih berbeda, manajemen berbeda, dan lain-lain. Nah, gue mau membahas dulu peluangnya dulu dari Persib, di mana Persib kita tahu semenjak Luis Mia pegang tim ini mereka menang terus, walaupun secara permainan mereka belum 100% sempurna, tapi terlihat ada grafik peningkatan yang baik di sana. Mereka bisa cetak gol, mereka bisa memainkan bola walaupun belum sempurna 100% lini tengahnya, tapi mulai ada peningkatan. Tetapi yang menjadi kelemahan Persib adalah mereka sering sekali kehilangan fokus di babak kedua, di mana babak kedua mereka suka sekali kebobolan, di mana mereka udah unggul, tetapi tentunya hal itu pasti akan ditanggulangi oleh Luis Mia sendiri, belajar dari pengalaman. Nah, dari materi pemainnya pun, lini tengah, trio timnas, Klok, Kambuaya, Irianto. Tapi Irianto biasanya main di center back, formasi 3 back Luis Mia. Sato, eksperimen Luis Mia, berhasil cover area kiri dan bermain bagus semenjak dia ditaruh di situ. Daripada dia ditaruh jadi wingback, dan keputusan tepat. So, ini akan menjadi menarik. Apalagi David Da Silva juga lagi gacor di musim ini, nyetak gol terus lewat penalti, lewat open play, lewat tap in segala macam. Ditambah Ciro juga sudah mulai menemukan ritme permainannya kembali setelah kembali dari cedera. Dan beberapa pemain yang absen, yang cedera udah mulai kembali lagi. Beckham, Freds udah kembali lagi, Iqbal Nepo udah mulai latihan lagi, dan lain-lain. Jadi peran pemain senior itu akan sangat penting di pertandingan ini, karena mereka itu harus bisa memotivasi anak-anak muda ini untuk bisa mengeluarkan 150% di pertandingan nanti. Untuk Luis Mia dan Thomas Doll sendiri yang menjadi dua highlight, dua pelatih yang katanya adu taktik, adu strategi, dan lain-lain itu, mereka tentunya dulu berkarir sebagai pemain juga sudah sering merasakan bagaimana partai derby itu sendiri. Tapi ini akan menjadi pengalaman pertama mereka sebagai pelatih di Liga 1 tentunya, bagaimana menghadapi laga panas antara tim yang mereka tukangi masing-masing. Nah, dari Persija sekarang. Persija dengan Thomas Doll 3-4-3-nya juga, di mana di belakang biasa main Kudela, Hansamu, sama Ferrari ya. Dan awal-awal sempat masih kagok, masih kikuk mainnya 3 back Persija, karena mereka terbiasa main 4 back. Tapi lambat laun 3 back ya Persija udah lumayan klop, udah mulai bisa ngikutin kemauannya Thomas Doll. Jadi mereka akhir-akhir ini tidak kebobolan berkat Andri Tani juga yang bermain bagus, melakukan banyak save. Jadi itu akan sangat positif. Ditambah trio pemain asingnya ya, Kudela di belakang tadi udah disebut. Terus ada Kremencik yang walaupun belum cetak gol banyak, tapi dia finishingnya sangat berbahaya di depan. Kalau dia dapat peluang, dia langsung bisa mempunish tim tersebut. Ditambah Hanno Berens yang menjadi otaknya, yang bisa kasih end passing di depan. Dan ada Abimanyu juga yang main di tengah biasa sama Hanif Syabandi ya. Abimanyu juga bisa kasih end passing ke depan. Nah, tapi yang repotnya sama Persija itu kedalaman skuadnya masih terlalu tipis untuk melapisi pemain-pemain utama tersebut yang sudah gue sebutkan tadi. Misalnya Abimanyu
sering cedera atau sering habis bensin karena cedera atau apa gitu. Wow, ada guntur. Tidak ada yang bisa menggantikan peran dia untuk menjadi penyuplai buat di depan. Di tengahnya itu ada Rizky Pandi, tapi dia tipikalnya lebih ke breaker ya. Nah, sementara Rico Simanjuntak itu biasa bermain jadi super sub, dan tanpa kehilangan belahan jiwanya Simic, dia lebih menurun ya. It's okay lah, tapi bisa dijadikan sebagai ujung tombak super sub nanti kalau misalnya stamina udah menurun. Nah, kalau dari segi permainan, sebenarnya keduanya belum sempurna ya. Dimana gue melihat Persija pada saat melawan Madura itu terlihat bagaimana Persija kesusahan sekali buat mendistribusikan bola dari belakang, bahkan bolanya hanya terus di belakang, tengahnya tidak bisa mendistribusi bola untuk sampai ke depan. Karena Madura pada saat itu melakukan menunggu dan menumpuk banyak pemain di tengah, melakukan zona di situ. Nah, ini yang menjadi kelemahan Persija. Kalau seandainya Persib nanti mereka bisa melakukan hal seperti yang Madura lakukan kemarin di pertandingan 0-0 itu, Persija bisa gawat juga, karena mereka kalau lini tengahnya sekali nggak jalan, depannya selesai, nggak akan bisa membuat peluang apa-apa. Ini yang menjadi PR buat Thomas Doll. Tapi Thomas Doll tentunya dia harus bisa menemukan solusi. Bisa saja dia dengan memainkan Kremencik agak turun ke bawah, jadi jangan statis di depan, turun ke bawah, jemput bola, memainkan 1-2 sentuhan dengan Berens dan Abimanyu supaya bisa keluar dari zona marking lini tengah tersebut, biar bola bisa mengalir sampai ke depan, seperti itu. Nanti tugasnya si Abdullah Yusuf di depan buat mengisi space yang ditinggalkan oleh Kremencik. Seperti itulah kira-kira. Nah, jadi ini adalah game 50-50. Gua nggak bisa prediksi siapa yang menang ataupun siapa yang bakal mencetak gol lebih banyak. Itu gua nggak bisa bilang karena ini gamenya 50-50. Kedua tim masih belum sempurna secara sistem buat mengikuti permainan yang diinginkan oleh pelatihnya masing-masing. Masih ada kekurangannya. Persib kekurangannya itu ada pada lini belakang ya, karena mereka masih kerepotan di situ kalau diserang counter, dan di situ mereka terlihat masih kalang kabut. Sementara Persija kelemahannya ada pada lini tengahnya, di mana mereka masih belum bisa 100% menghandle situasi dalam lapangan. Tapi yang penting ini adalah laga derby, laga panas. Kalau misalnya ada hal-hal terjadi seperti kartu merah atau keputusan kontroversi, penalti, dan lain-lain, ini akan sangat berpengaruh sekali. Siapa yang melakukan kesalahan minor akan sangat fatal akibatnya di pertandingan nanti, karena keduanya mempunyai dua ujung tombak, dua striker yang mematikan, memanfaatkan chances di depan gawang.